Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggota kelompok Septiana Dewi Saputri, Arif Rahman Saputra, Lutfi Fauzia, Sofi Istiaza, David Novianto Ramadan, Guru Nada, dan yang terakhir Rido Cahya Stuti. Untuk materi dari kelompok 2 sendiri yaitu tentang ketersediaan dan pengelolaan sumber daya pertanian. Masuk materi yang pertama yaitu ada pertanian. Pertanian adalah salah satu sektor utama dalam perekonomian global dan memiliki peran krusial dalam memastikan ketahanan pangan dunia. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pertanian, penting untuk memakai dan mengelola sumber daya pertanian secara efisien dan krusial. Komponen sumber daya pertanian. 1. Ada manusia. Manusia adalah salah satu aset terpenting dalam pertanian. Petani, pekerja pertanian, ilmuwan pertanian, dan tenaga kerja terkait lainnya adalah bagian internal dari sistem pertanian. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Guru Nada. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mas Arif. Yang pertama ada sumber daya manusia sebagai konsumen. Sumber daya manusia juga berperan penting sebagai konsumen dalam pertanian. Karena mereka adalah orang-orang yang membutuhkan hasil panen dan produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan makanan dan gizi. Tanpa adanya konsumen yang membeli hasil panen, petani tidak akan memiliki pasar untuk menjual produk mereka. Oleh karena itu, sumber daya manusia sebagai konsumen memberikan dorongan ekonomi bagi petani untuk terus mengembangkan pertanian dan meningkatkan kualitas produk mereka. Yang kedua, ada sumber daya manusia sebagai produsen. Selain berperan sebagai konsumen, sumber daya manusia juga berperan penting sebagai produsen dalam sektor pertanian. Petani dan pekerja pertanian adalah contoh nyata dari sumber daya manusia yang berperan langsung dalam produk hasil pertanian. Petani bertanggung jawab untuk menanam, merawat, dan memanen tanaman pertanian. Mereka menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam melakukan praktik pertanian yang efektif dan efisien. Sumber daya manusia sebagai produsen ini sangat penting dalam memastikan ketersediaan dan kualitas produk pertanian. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lutfi. Baik, materi selanjutnya itu ada aspek pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama ada pengetahuan dan keterampilan. Petani perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tepat dalam perawatan tanaman, peternakan, dan manajemen pertanian secara umum. Mereka juga harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam pertaniannya. Kemudian yang kedua ada pendidikan dan pelatihan. Program pendidikan dan pelatihan yang memadai membantu petani dan pekerja pertanian mengembangkan keterampilan mereka. Ini dapat termasuk pelatihan dalam penggunaan teknologi pertanian modern, manajemen sumber daya, dan praktik pertanian berkelanjutan. Kemudian yang ketiga ada akses terhadap teknologi. Pemanfaatan teknologi modern seperti sistem irigasi yang canggih, peralatan modern, dan aplikasi pertanian digital dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kemudian yang terakhir ada pengelolaan tenaga kerja. Pengelolaan sumber daya manusia juga melibatkan manajemen tenaga kerja di pertanian, termasuk pemilihan pelatihan dan motivasi pekerjaan pertanian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Septiana Dewi Saputri. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah komponen sumber daya pertanian, yaitu lahan. Lahan adalah aset berharga dalam pertanian. Ketersediaan lahan yang subur dan cocok untuk pertanian sangat mempengaruhi hasil pertanian. Kemudian ada pengelolaan lahan. Pengelolaan lahan pertanian melibatkan praktik-praktik yang bertujuan untuk mempertahankan, meningkatkan, dan mengoptimalkan produktivitas lahan pertanian. Pengelolaan lahan meliputi pemilihan jenis tanaman yang tepat, penggunaan pupuk dan pestisida yang bijaksana, irigasi yang efisien, dan pengendalian erosi. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sofi Istiaza. Baik, materi berikutnya ada ketersediaan lahan. Ketersediaan lahan pertanian itu mencakup luas lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian. Hal ini melibatkan pemetaan dan pemantauan luas lahan yang dapat digunakan untuk budidaya, tanaman, peternakan, dan kegiatan pertanian lainnya. Materi berikutnya ada aspek pengelolaan lahan. Yang pertama ada kualitas tanah. Kualitas tanah ini mendukung kerja fungsi tanah sebagai media pertumbuhan tanaman, mengatur dan membagi aliran air dan menyanggal lingkungan yang baik. Yang kedua ada irigasi dan pengolahan air. Irigasi ini berguna untuk melancarkan aliran air ke lahan persawahan. Yang terakhir ada pengendalian hama. Pengendalian hama ini bertujuan untuk mencegah kerugian atau melindungi tanaman dari kerusakan yang disebabkan oleh hama dan penyakit. Baik, materi berikutnya akan disampaikan oleh Rido. Komponen sumber daya pertanian yang ketiga adalah modal.
Modal adalah salah satu komponen penting dalam pertanian. Modal diperlukan untuk membeli tanah, benih, pupuk, pestisida, alat, dan mesin pertanian, serta membayar tenaga kerja. Modal juga digunakan untuk mengembangkan infrastruktur pertanian seperti pembangunan irigasi atau pembelian traktor. Dengan adanya modal yang cukup, petani dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pertanian sehingga dapat menghasilkan hasil panen yang lebih baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak David. Materi yang terakhir yaitu tentang aspek pengelolaan pertanian. Dalam aspek pengelolaan pertanian itu ada 4. Yang pertama yaitu investasi pertanian. Investasi dalam alat pertanian modern, fasilitas penyimpanan, transportasi, dan infrastruktur pertanian yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dan yang kedua, ada pembiayaan. Akses terhadap sumber pembiayaan yang baik memungkinkan petani untuk membeli bibit unggul, pupuk, pestisida, dan peralatan pertanian. Dan yang ketiga, ada pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang cerdas adalah kunci untuk menghindari risiko keuangan dan mengoptimalisasikan hasil pertanian. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu teknologi. Penggunaan teknologi pertanian yang canggih seperti sensor tanah dan drone dalam pertanian juga merupakan bagian dari modal yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan untuk penyampaian materi dari kelompok 2 cukup sekian. Semoga dengan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton. Sekian dari kelompok 2. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.